Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film Jepangan? Semoga kalian baik-baik saja. Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film mengerikan yang diadaptasi dari sebuah game horor berjudul Exit 8 tahun 2025. Bagi kalian yang sudah tahu gamenya, pasti langsung ngerti lah. Tapi kalem, bagi yang belum tahu, di video ini dijamin kalian langsung ngerti. Oke lah, daripada kelamaan sampai ara-ara berubah menjadi acak-acak, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan POV seorang pria yang sedang asyik nyekrol sosmed saat OTW pulang menggunakan kereta bawah tanah, di mana ia pun merasa ngeri saat melihat berita tsunami dahsyat yang terjadi di salah satu pesisir pantai Jepang. Di saat itu pula, para penumpang pun kaget saat melihat seorang bapak-bapak stres yang amuk-amukan akibat muak mendengar suara tangisan orok. Setibanya di stasiun, seketika pria ini panik saat mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama Ike, di mana Ike mengungkapkan jika dirinya sedang melakukan check up di klinik Kimochi karena saat ini ia sedang hamil 4 bulan. Ike pun meminta pria ini untuk segera mempertanggungjawabkan benihnya yang kini sudah berkembang menjadi orok. Setelah mendengar kabar yang mencengangkan, penyakit bengek pria ini tiba-tiba kambuh. Hingga setibanya di lorong yang sepi, sinyal HP pun lenyap. Dan karena lelaki harus bertanggung jawab, pria ini bergegas OTW untuk menemui mantan pacarnya di klinik Kimochi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, pria bernama Kazu ini seketika heran saat dirinya mengalami kasarung alias hanya berputar-putar di lorong yang sama. Di tengah kebingungan, ia pun heran pada seorang pria lenang yang sedari tadi terus berjalan di lorong yang sama. Hingga saat Kazu lanjut berjalan, ia pun tidak menyadari sebuah peringatan di papan petunjuk yang meminta Kazu untuk berputar arah. Lagi-lagi Kazu kasarung dan terjebak di lorong 0. My God, Kazu langsung ngabret saat melihat senyuman si lenang yang creepy. Saat Kazu masih terjebak di lantai 0, ia pun heran saat melihat poster bergambar semut yang terjebak di simbol infinity, seolah-olah menggambarkan situasi dirinya saat ini. Di tengah kebingungan, sontak Kazu pun panik saat mengalami fenomena darah yang tiba-tiba merembes di lorong ini.
Setelah berlari ke arah berlawanan, seketika Kazu terperangah saat dirinya berhasil melaju ke lorong nomor 1. Di tengah keheranan, Kazu pun mendapat sebuah petunjuk dari papan informasi agar Kazu bisa keluar dari lingkaran setan ini. Dalam pesan itu, Kazu harus menghindari semua anomali yang mungkin ada di setiap lorong yang akan ia lewati, hingga ia akan berhasil keluar jika Kazu bisa melewati lorong terakhir, yaitu lorong nomor 8. Dan jika Kazu menemukan anomali, ia harus berbalik arah. Kazu pun diperingatkan untuk jangan sekali-kali menoleh ke belakang setelah ia menemukan sebuah anomali. Sekedar informasi, anomali adalah sesuatu hal yang janggal alias sesuatu yang tidak seharusnya ada di sebuah tempat yang normal. Saat melanjutkan perjalanan, Kazu pun sadar jika pria lenang ini adalah NPC yang ditempatkan di lorong ini. Lantas ia pun merasa jika hal tersebut bukanlah anomali. Namun tanpa ia sadari, sebuah anomali muncul di mana susunan lampu lorong terlihat acak-acakan. Dan benar saja, lampu neon yang acak-acakan merupakan perwujudan anomali di lorong nomor 1. Dan rupanya, jika Kazu tidak teliti, ia akan kembali lagi ke lorong nomor 0. Di tengah rasa syok, Kazu yang tidak ingin mengulangi kebodohannya, memutuskan untuk memotret setiap hal yang ada di lorong ini. Akhirnya, Kazu berhasil melakukan progres karena di lorong 0 tidak ada satupun anomali. Namun sesampainya di lorong 1, semua foto yang ia ambil tiba-tiba rusak, seolah Kazu tidak boleh melakukan kecurangan. Dan kini ia pun harus menggunakan otaknya untuk mengingat setiap hal yang ada di lorong ini. Melihat si Lenang mendekat dengan senyum mengerikan, Kazu pun merasa yakin jika kali ini si Lenang adalah anomali di lorong nomor 1. Akhirnya ia pun sampai di lorong nomor 2 dan kini Kazu mulai mengerti dengan peraturan yang ada di tempat ini. Hingga sesaat kemudian, Kazu yang tidak ingin membuang waktu bergegas melakukan progres selanjutnya. Aisyah, Aisyah, Oji-san, kamera, doa. Dirasa lorong 2 aman-aman saja, Kazu langsung pergi ke lorong selanjutnya. Namun seketika ia pun heran saat mendengar suara tangis bayi di dalam loker. Sudah jelas ini merupakan anomali, Kazu yang panik langsung berbalik arah. Meskipun bengek, Kazu pun senang saat dirinya berhasil sampai di lorong nomor 3. Di tengah pengecekan, Kazu pun merasakan sesuatu yang memperhatikannya. Dirasa halu, Kazu kembali melakukan pengecekan. Aikiko,
my god! Kazu pun sadar jika anomali di lorong 3 adalah mata di poster yang selalu mengawasinya. Kemudian, ia pun langsung berbalik arah hingga akhirnya Kazu berhasil sampai di lorong nomor 4. Dirasa lorong 4 tidak ada anomali, Kazu langsung melanjutkan perjalanan ke lorong nomor 5. Setibanya di lorong 5, tiba-tiba saja Kazu mendapat telepon dari mantan pacarnya. Namun suenya, Kazu tidak sadar jika seharusnya sinyal tidak mungkin masuk di lorong ini. Lantas Kazu yang kurang fokus malah menjawab telepon tersebut. Di dalam telepon, Ikeh menanyakan kenapa Kazu belum juga datang sampai saat ini. Terlebih ia merasa bingung pada kehamilannya. Lantas Kazu berkata jika dirinya sedang kasarung di lorong kereta bawah tanah. Namun ia akan berusaha secepatnya keluar dari tempat ini. Demo. Sungguh suwe. Seketika Kazu pun sadar jika telepon yang ia terima hanyalah anomali, karena seharusnya di lorong ini tidak ada sinyal. Hingga ia pun keriset kembali ke lorong 0 dan mengulanginya dari awal lagi. Di tengah rasa frustasi dan keputusasaan, Kazu meyakinkan diri untuk bangkit dan melanjutkan upayanya untuk keluar dari tempat ini. Melihat seorang bocil ngejogrok, Kazu pun merasa jika bocil tersebut adalah anomali. Lantas, ia pun langsung berbalik arah. Namun sungguh tanpa diduga, rupanya si bocil itu bukanlah anomali, tapi melainkan korban yang juga terjebak di tempat ini. Namun sesaat kemudian, Kazu pun heran saat si bocil menunjuk ke arah si Lenang. Kemudian kita akan melihat kisah dari sudut pandang si Lenang, di mana ia pun merupakan korban yang telah lama terjebak di tempat ini, di mana pada saat itu si Lenang yang bernama Yamato dan si bocil Naru merasa senang saat berhasil sampai ke lorong nomor 4. Yamato pun optimis jika mereka bisa secepatnya sampai ke lorong 8. Hingga saat Yamato melanjutkan progres, NPC yang ia temui adalah seorang siswi seksoi dengan rok yang kurang bahan. Takut kurang teliti, Yamato meminta Naru untuk memberitahukan apa saja jika ia melihat anomali. Akan tetapi, Naru yang tengar kalongen hanya bisa pelanga-pelongo saja.
もしかして Saat mengecek lorong 5, Yamato pun kaget saat siswi NPC imut ini tiba-tiba menegurnya. Lantas si kewes yang mengaku bernama Masako tiba-tiba curhat jika ia pun terjebak di tempat ini setelah mabal dari sekolah. Melihat gelagat si kewes yang aneh, Yamato pun tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi, kewes imut ini berkata jika ia sudah lelah mencari jalan keluar dan memutuskan untuk tetap berada di sini. Tak cuman itu, sambil berusaha menggoda, ia pun mengajak Yamato untuk menemaninya tinggal di lorong ini, di mana mereka bisa bebas melakukan apapun tanpa takut sanksi sosial. Masako pun berjanji akan memberikan apapun untuk Yamato. Tapi tiba-tiba, どうしました？大丈夫ですか？ sontak Yamato pun panik saat suara si kewes tiba-tiba berubah menjadi Ladyboy. Dirasa kewes ini merupakan anomali, Yamato langsung mengajak Naru untuk berbalik arah. Betapa leganya Yamato saat ia berhasil sampai di lorong nomor 6. Lantas ia mengajak Naru untuk melanjutkan perjalanan. Saat Yamato sibuk mengecek lorong 6, di saat itu pula Naru seolah menyadari keberadaan anomali. Akan tetapi ia yang pelangap-pelongo malah tidak memberitahukan hal tersebut pada Yamato. Sungguh suwe, Yamato tidak menyadari anomali gagang pintu yang aneh. My God, seketika harapan Yamato sirna saat dirinya tak bisa menghindari anomali di lorong ke-6. Di tengah keputusasaan, ia pun meminta maaf pada Naru, terlebih mereka harus memulai perjalanan dari awal lagi. Hingga sesaat kemudian, Yamato langsung mengajak Naru untuk bergegas. Lah, seketika Yamato terperangah saat melihat keberadaan tangga keluar dari tempat ini. Meski tak manuk akal, Yamato yang sudah tak bisa berpikir jernih mengajak Naru untuk pergi. Akan tetapi Naru yang menyadari hal itu adalah anomali langsung menolak. Dan benar saja, tangga keluar yang Yamato lihat merupakan anomali. Sungguh malang, setelah menaiki tangga, Yamato yang game over akhirnya menjadi NPC seperti yang kita lihat di awal film. Dan seperti itulah kisahnya. Kembali pada Kazu, ia yang tak menemukan satupun anomali mengajak Naru untuk melanjutkan perjalanan. Namun di saat itu pula, Naru menemukan sebuah anomali di papan petunjuk yang menyuruh mereka untuk kembali. Tapi dasi goblok, bukannya memberitahu Kazu, si bocil dablek ini malah mengikuti Kazu hingga mereka kembali ke lorong 0. Tak terlalu memikirkannya, Kazu yang lelah mengajak Naru untuk memulainya dari awal. Aisyah, di tengah pengecekan, tiba-tiba Kazu merasa jika poster semut yang sempat ia lihat sedikit berbeda. Dirasa anomali, Kazu meminta Naru untuk kembali. Akan tetapi Naru yang menyadari lorong tersebut aman, mengajak Kazu untuk terus maju.
Dan benar saja, di mana keanehan yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi setelah terlalu lama terjebak di tempat ini. Lantas, Kazu kembali berusaha melakukan progres untuk menuju lorong 2. よいしょ。おじさん。と、地下鉄のあれこれ。と、はい、こう。 Dirasa tidak ada yang aneh, Kazu mengajak Naru untuk lanjut. Akan tetapi Naru kembali menemukan anomali gagang pintu. Melihat gagang pintu di tengah, mereka langsung memutar balik. Setibanya di lorong 2, Kazu pun merasa terbantu oleh keberadaan Naru, meski si Naru kuulen dan tak pernah berbicara. 出口。 My God, sontak Kazu merasa ngeri saat menemukan anomali tikus mutasi. Setibanya di lorong 3, Kazu pun heran saat melihat seekor kucing. Tak lama kemudian, Kazu pun kaget saat melihat keberadaan pacarnya yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Tak sampai di situ, keanehan semakin menjadi saat Naru menganggap jika Ike merupakan ibunya. Tapi di saat itu pula, Kazu yang menyadari hal itu adalah anomali, langsung membopong Naru untuk memutar arah. Setibanya di lorong 4, barulah si bocil ini mau untuk berbicara. Ia pun berkata jika sosok tadi benar-benar mirip dengan ibunya. Tak ingin membuang waktu, Kazu mengajak Naru untuk bergegas karena ia yakin dengan kerjasama yang solid, mereka bisa keluar dari tempat ini. Akhirnya, kedongoannya terbayarkan saat Naru mampu menemukan anomali angka 8 yang ditulis terbalik. Sambil memutar arah, Kazu pun salut dengan kejelian Naru. Setibanya di lorong 5, mereka langsung melanjutkan progres untuk mencapai lorong 6. 出口8。司法書士。地下鉄マナーある。 Cukup mudah, mereka pun menemukan anomali pintu yang terbuka dengan sendirinya. Akan tetapi Kazu yang penasaran berniat mengecek apa yang ada di balik pintu ini. Sontak Kazu pun heran saat melihat dirinya sendiri yang sedang berada di kereta, sama persis dengan yang pernah ia lakukan. Takut hal buruk terjadi, Kazu mengajak Naru untuk bergegas memutar arah. Sebelum memasuki lorong 6, Kazu menanyakan apa yang ingin Naru lakukan setelah keluar dari tempat ini. Naru pun berkata jika setelah keluar, ia akan meminta maaf pada ibunya. Namun di saat itu pula, Kazu yang putus asa seakan kebingungan untuk menjalani kehidupannya. Apalagi saat ini mantannya malah hamil. Lantas sambil memberikan cangkang kelomang, Naru berusaha meyakinkan Kazu untuk menjalani kehidupan dan menghadapi semua yang akan terjadi. 司法書士。おじさん。美容クリニック。ドア。Di tengah pengecekan, mereka pun panik saat mendengar sirine darurat. Suwe sekali setelah menyangkutkan Naru di papan petunjuk, Kazu yang tak bisa bertahan harus hanyut terbawa arus.
Lantas apakah Kazu baik-baik saja? Singkat waktu setelah diterjang gelombang anomali tsunami, Naru yang siuman bergegas memutar arah untuk mencari keberadaan Kazu. Akan tetapi Naru malah mencapai progres ke lorong ketujuh. Hingga di lorong ketujuh ini, Naru nyelonong saja karena ia tahu di lorong ini tidak ada anomali. Namun sebelum keluar dari tempat ini, Naru pun berharap jika Kazu bisa selamat seperti dirinya. Beberapa jam kemudian, rupanya Kazu baru sampai di lorong ketujuh setelah ia terhempas tsunami dan kembali ke lorong 0. Lantas dengan napas ngos-ngosan, ia pun bergegas pergi menuju lorong terakhir. Sesampainya di lorong 8, seketika Kazu pun heran saat melihat tangga keluar yang mengarah ke bawah. Karena secara logika, jalan keluar dari stasiun bawah tanah adalah ke atas. Akan tetapi, entah karena lelah atau apa, Kazu malah menuruni tangga tersebut. Sontak Kazu pun lega saat melihat situasi sudah kembali normal. My God, Kazu pun lemas saat ia malah terjebak oleh anomali karena sebenarnya jalan keluar adalah ke atas. Dirasa sudah lelah jika harus ngulang dari awal, Kazu pun mencoba cara lain untuk keluar dengan cara kembali ke dalam kereta. Lantas sambil menelepon mantannya, Kazu berkata jika sebentar lagi ia akan sampai. Moshi, ima doko? Kore kara dousuru? Sugu iku. Betapa syoknya Kazu saat menyadari jika dirinya tak bisa keluar dari tempat ini selain mengikuti peraturan yang ada. Dengan kata lain, jika ingin keluar, satu-satunya cara hanyalah dengan menghindari anomali di setiap lorong. Apakah Kazu akan kembali mengulang dari awal? Ya ndak tahu karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Menurut teori gua, Naru berhasil selamat dan keluar dari lorong anomali setelah melewati lorong ketujuh. Sementara Kazu yang terhempas anomali, ia harus kembali mengulang dari awal sampai berhasil menghindari semua anomali. Ia pun tak bisa kabur dengan cara apapun selain mengikuti peraturan yang ada. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Exit 8 tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.